Bang Aristo, Ya, siap. bisa sedikit Bang James mohon izin Ya, eh, tentang poligami ini agak melebar, tapi layak untuk dicoba untuk tes gitu loh maksudnya. Jadi gini Bang Debata, misalnya ada teman-teman Kristen yang poligami sampai 5, tapi dia percaya penyalipan bahwa dan percaya Yesus itu Tuhan. Kira-kira dia masuk surga nggak? Apa? Mantap, 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 mantap. Misalnya ada teman Kristen yang beristri 5, tapi dia percaya penyalipan dan dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kira-kira dia masuk surga apa enggak? Gini, ini kalau Anda bertanya kayak gini, jawabannya nggak bisa sebentar, bro. Karena antara dosa dengan yang Anda sebutkan itu tadi, itu ada beristri 5, itu adalah pelanggaran. Tetapi setiap orang yang melanggar, toh juga itu ada penebusannya, ada penebusannya, ada penebusannya. ya jadi gini, Ya. Bang Debata jawab saja sederhana, yes or no. Ada orang Kristen, dia punya istri 5, tapi dia percaya Yesus sebagai Tuhan, masuk surga atau tidak? Yes or no? Pertanyaannya salah masalahnya. Tidak boleh bertanya seperti itu. Gini Bang Debata, jadi karena Martin Luther juga istrinya bukan satu. Martin Luther percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Nah, pertanyaan Bang Habonaran itu logis. Oke, saya jawab begini. Kalau saya harus menjawab yes, itu koma. Ya, jadi itu harus koma. Jadi tidak bisa yes absolut, saya nggak bisa. Yes, koma, gitu. Berarti masuk neraka gitu ya? Enggak, kan saya bilang yes. Kan Anda yang memaksa saya mengatakan yes or not. Boleh interupsi Jadi sedikit. saya tidak mengambil yang not-nya. Jadi saya bilang yes, koma. Intrusi Bang James, sedikit ya. sedikit. Saya ingin tahu di dalam Bible di mana ya ada larangan poligami ya? Di mana ya ada larangan poligami ya? Di mana ada tertulis larangan poligami ya? Itu tidak ada larangan. Itu tidak ada larangan. Itu tidak ada larangan. Nah, Berarti kalau ada orang poligami ya masuk surga dong, nggak? Bukan termasuk pelanggaran. Tapi katanya tadi pelanggaran itu. Nah kalau nggak ada larangan ya tentu nggak ada pelanggaran toh. Itu ajaran, bro. Jangan Anda samakan pengajaran dengan ajaran. Pengajaran dengan ajaran. Yesus mengajarkan. Udah. Bahwa yang saya persatukan tidak boleh diceraikan. Jadi di situ ajaran dengan pelanggaran Anda harus tahu juga. Jadi gitu ya. Ya tolong belajar lebih besar gitu ya, lebih panjang. Tapi faktanya Tuhan kan membolehkan poligami di dalam Bible. Anda ini bicara nggak apa ya? Di mana gitu loh? 2 Samuel 12 ayat 8 Bang, buka Bang. Berarti itu perjanjian lama. Ini kan saya berbicara dengan Yesus tadi. Anda buka lagi mundur nih. Karena itulah dia hadir. apakah Tuhan di perjanjian lama itu sama dengan di perjanjian baru? Begini Bang ya, kenapa saya memakai perjanjian lama? Karena Yesus sendiri itu tidak membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu kan jelas sekali. Dia tidak membatalkan hukum Taurat. Memang nggak ada, memang dia membatalkan. Nggak. Kan nggak dibatalkan. Ya berarti kan masih berlaku. Tapi dia mengajarkan kepada muridnya. Apa memang, beda dengan mengajarkan Anda ini mengatakan tadi ada hukumnya, tetapi Yesus datang mengajarkan apa yang saya persatukan tidak boleh diceraikan. Nah itu ya beda. Kan poligami bukan cerai Bang. Poligami bukan cerai Bang. Poligami itu menambah istri, bukan mencerai istri. Emangnya kalau kita poligami menceraikan istri kita yang lain kan enggak, poligami itu menambah bukan menceraikan di situ. Dan dia tidak mengatakan menambah juga. Jadi Anda jangan menambahi konteksnya gitu loh.
Emang ada yang dibilang tambah aja boleh gitu kan? Nggak ada. Di perjanjian lama Tuhan malah menambah istri untuk Daud. Kembali lagi. Makanya dia turun ke dunia untuk mempraktekkan dirinya menjadi manusia. Harusnya nggak usah nikah dong, Bang. Pak Debata boleh? Boleh. Ya, terus. Kalau seandainya tidak ada larangan ya. Nah, terus saya melakukan, apakah saya nanti di hari pembalasan itu bisa menyangga dong kalau begitu? Nggak ada larangan kok gitu ya? Tidak ada larangannya. Kan kita ini kalau gini, saya bilang Yesus mengajarkan. Kalau kita diajari, tentu kita harus mengikuti ajarannya. Ajarannya mengatakan begitu, kita ikuti gitu loh. Tidak boleh melakukan pernikahan poligami. Artinya tidak apa boleh yang di mana ada seperti itu? Di mana dia bilang tidak boleh? Katanya dipersatukan, bukan dipertigakan. Jadi kalau, nah kan tadi kalau udah itu dipersatukan itu artinya 2 insan dipersatukan, bukan 3 insan gitu loh. Ya berarti jadi begini kan? Dipertigakan. 3 insan dipersatukan bisa loh. Sederhananya begini, sederhananya bisa 3 insan dipersatukan, bisa 3 insan dipersatukan, bisa 3 insan dipersatukan. Saya simpulkan. Dipertigakan itu namanya, dipertigaan itu. Sebentar Bang Debata. Artinya kalau saya simpulkan, tidak boleh berpoligami, cukup 1 hingga ajal yang akan memisahkan. Menjemput. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Ada beberapa dari Kristiani, dari sahabat Kristen, ya. Kalau di Indonesia ini saya nggak etis kalau sebut nama ya, dan salah satu pengacara kondang, istrinya bukan cuma 1. Bahkan bapak-bapak gereja awal adalah Martin Luther dan siapa lagi saya lupa ya, itu memiliki istri lebih dari 1, bahkan lebih dari 3, gitu. Nah, jadi jawabannya seperti apa ini? Apakah mereka itu tidak mengikuti ajaran Yesus dengan konsekuensi mereka harus berada di dalam neraka? Karena mereka wafat hingga akhir hayat mereka dalam keadaan berpoligami. Gitu. Ya, gimana konsep penebusan itu bagaimana kalau kemudian mereka sudah wafat tapi masih dalam keadaan berpoligami? Konsep penebusan itu bagaimana kalau kemudian mereka sudah wafat tapi masih dalam keadaan berpoligami? Ini yang butuh jawaban dari teman-teman dan para audiens. Ya, gitu. Saya tambahkan dan setelah kita mati tempatnya itu cuma 2. Surga atau neraka, tidak ada tempat ketiga. Tengah-tengah nggak ada? Iya, tidak ada. Tempat di tengah-tengah tidak ada. Iya, betul. Sambil apa? Kita sambil tertawa-tertawa aja biar nggak sepaneng ya, Pak Debata. Santai-santai. Soal masalah poligami itu orang Kristen sendiri juga melakukannya. Tetapi itu sudah tahu dia bahwa itu keluar daripada ajaran tersebut. Nanti itu masuk neraka atau tidak, makanya saya bilang tadi saya nggak bisa mengatakan dia di neraka atau tidak. Tapi setidaknya saya mengatakan yes, gitu. Betul-betul saya nggak bisa. Ya, karena kenapa Anda tidak bisa memastikan seperti itu? Karena tidak ada aturan yang jelas. Tidak ada aturan yang jelas. Contoh, misalnya Anda saya tanya, kalau ada orang membunuh misalnya, itu masuk neraka atau masuk surga? Pasti jawab masuk neraka, sebab ada tertulis di dalam Keluaran jangan membunuh, ya kan? Kalau ada orang misalnya menyembah patung, bagaimana jawabannya? Pasti masuk neraka karena ada tertulis. Kan begitu. Nah, karena poligami ini nggak jelas dasarnya di dalam Bible, makanya Anda tidak bisa memberi kepastian. Hanya ajarannya memang dipastikan bahwa itu diajarkan untuk 1 seumur hidup gitu, diajarkan seperti itu. Tapi kalau tadi itu memang ya. Jadi gini Bang Debata, di dalam Bible disebutkan bahwa tiada yang dibenarkan karena Taurat, tiada yang dibenarkan karena Taurat, Roma 3:20. Taurat justru membangkitkan dosa, Roma 7:8-9. Maka kemudian Taurat itu batal gitu loh. Kalau Taurat batal, kuncinya ada pada penyalipan. Harusnya
dia poligami berapapun udah tidak urusan. Karena apa? Di Roma 10:9 menyatakan, bila kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan telah dibangkitkan oleh Allah, kamu akan selamat. Harusnya itu yang jadi pegangan. Itulah sebabnya kenapa banyak teman-teman Kristen itu sangat yakin bahwa mereka selamat, sedangkan Islam itu masih harus berbuat kasih, beramal saleh sebagai jalan keselamatan, Bang. Gitu. Tidak semua Kristen gitu, bro. Jadi gini, kalau di Kristen Katolik itu masih ada tidak langsung otomatis seperti itu. Makanya ya jujur aja nanti kekatolikan bisa menjawabnya sebenarnya. Tetapi kalau di Katolik itu biasanya masih ada penyucian lainnya gitu. Jadi kalau Anda mengatakan begitu mungkin kepada orang yang berkata begitu gitu. Kalau untuk Katolik itu tidak. Untuk Katolik masih ada penyucian yang lain. Masih ada berapa tahap itu. Nah, Kalau jadi begitu, tidak semua. Bang Debata, Kalau begitu, nomor WhatsApp-nya taruh di biar saya save, Bang Debata. Iya, iya. Ya Nah, memang nanti, pernah saya mendengar, bukan mendengar, bahkan diskusi sama Pak, siapa ya, lupa saya, itu memang mengakui bahwa di dalam Katolik itu masih ada namanya penyucian dosa itu. Api penyucian dosa itu masih ada seperti itu. api penyucian. Iya, masih ada. Ya kalau begitu nggak beda dengan Islam, Pak Debata. Di dalam Islam orang masuk neraka itu asal dia tidak menyekutukan Allah, ini masih ada pengampunan walaupun dia di neraka nanti diangkat. Itulah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Memang Katolik dengan Islam itu 11-12, Pak, kalau soal masalah itu. Oh gitu ya. Tapi kemarin ada mungkin dari apa ya, dari Protestan mungkin ya. Kalau Protestan beda, Pak. Beda. Intinya di apa ya, di Manubulu tidak ada pembatalan hak surga untuk Kristen. Apapun yang dilakukan walaupun dia pendosa mati dalam keadaan merampok, dia tetap masuk surga. Nah, saya justru setuju dengan Katolik itu. Kalau Katolik masih ada penyucian dosa itu begitu. Dia tidak dikenain neraka sama sekali. Kalau saya lihat seperti itu di Yusuf Manubulu kemarin tuh. Bukan hanya di Yusuf, Pak. Anda lihat Paul Chang, Katolik itu masuk neraka semua. Paul Chang ini ngomong gitu, tapi ya bagaimana gitu. Paul Chang baru kemarin sore kok bisa ngomong gitu. Kalau Bang Debata ini apa? HKBP? Nah, itu sangat pribadi, Pak, soal masalah hal itu. Sorry. Iya. Oke lah. Oke, kalau gitu saya pingin nyapa Bang James dulu sebentar, Bang. Oh, Ya, silakan. silakan Pak. Saya tadi sapa-sapa di tulisan, tapi kayaknya kurang afdol kalau tidak sapa di langsung gitu. Pertama, Bang James, salam hormat untuk Bang James. Lalu kemudian yang kedua, salam semangat di channelnya Yusuf Manubulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, Bang James. Salam hormat. Allahu Akbar. Mantap ya, Bang James ini memang terjun terus ke Yusuf Manubulu ini, mantap. Dan Cuma begini, Pak Habonaran. Bang Debata ini adalah salah satu yang anti dengan Pak Manubulu. Siapa? Bang Debata. Ya, saya anti ke situ soalnya. Ya, begini. Ya, begini Pak Habonaran. Bang Debata. Ya, kita bicara jujur saja deh. Murtadin yang disajikan itu tidak berkualitas, Bang. Dari ngaku-ngaku haji, ngaku kiai, ngaku pondokan, bacaan Al-Qur'annya seperti itu, ya jadi ketawaan lah bagi kami. Gitu loh. Terus terang saja, saya juga nggak mau masuk ke situ. Allah, ngapain didengerin kayak gitu. Paling ya ujung-ujungnya mimpi. Ya, gitu. Aku juga gini, Pak. Saya tahu mereka melakukan satu tindakan yang menyakiti keluarganya sendiri gitu. Jadi saya bilang, kalau mereka yang berbicara sama saya terlalu banyak, saya bilang, Anda baru kemarin sore mau berbicara sama Anda itu belajar dulu lah. Jangan bicara sama saya. Itu toh saya bilang gitu. Anda nggak pantas juga untuk membawa saya ke surga, saya bilang gitu. Ya, bahkan saya melihat menjadi perpecahan di situ. Contoh kemarin ada orang Katolik melabrak siapa yang perempuan itu, yang kesaksian kemarin tuh dilabrak, tidak terima dia karena dituduh menyembah patung, menyembah Bunda Maria.
Ya kan seharusnya seperti itu harus dipagar lah, jangan sampai menyakiti pihak sebelah, baik Muslim maupun yang lainnya. Harusnya seperti itu. Itu kan ditonton oleh umum. Jadi Betul, adanya Pak. perpecahan kalau begitu. Yang Katoliknya sebenarnya, jujur saya bukan untuk membenarkan pendapat Bapak tadi, sangat setuju dengan Katolik. Katolik itu sekarang tidak mau berbicara lagi karena tahu hal ini telah membuat mereka itu saling membunuh jutaan orang di Eropa. Maka Katolik memutuskan untuk tidak berbicara tentang ini lagi. Nenek moyang mereka itu sudah sangat terbunuh oleh karena hal ini. Dan mereka diam. Di dalam dunia perdebatan saya kira Katolik belum bisa masuk ke sana. Karena kita, misalnya ada Pak Antonius kemarin saya lihat, dia mau berdebat aja, dia sudah nggak boleh. Artinya apa? Dia itu nanti akan ditegur sama rekanannya sendiri gitu. Jadi dia tidak mau lagi. Karena apa seperti itu? Dia melihat nenek moyangnya yang dulu itu habis karena mempertahankan seperti itu. Maka dengan begitulah perpecahan yang terjadi pada waktu zaman itu, maka Katolik memutuskan untuk tidak mencampuri hal-hal seperti ini lagi. Biarlah Katolik itu sendiri berkembang dengan Katoliknya. Kalaupun ada yang menghina atau seperti, ya jujur aja Paul Chang itu di Jerman atau dimanapun menghina Katolik, Katolik mesti diam, tidak akan berbicara lagi gitu. Maka dengan itulah Katolik setelah Protestan itu terpisah sampai sekarang, Katoliknya yang utuh, ya Protestannya sekarang itu ya memang terpecah berapa lagi sampai sekarang sudah nggak ngerti. Tetapi kepastian itu, nah itu. Jadi kalau Katolik mulai sejak itu sampai sekarang, ya jujur itu memang mereka itu masih bersatu gitu. Ya itu mungkin bisa saya sampaikan.